Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara dengan NIM G1S122036. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa tata cara memandikan, menyolatkan, mengkafani, dan juga menguburkan jenazah. Cara memandikan jenazah. Pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Selanjutnya, memandikan jenazah hendaknya menggunakan sarung tangan. Setelah itu, ambil kain penutup dari jenazah dan diganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu, dibersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidungnya, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Selanjutnya, dibersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang. Setelah itu, disiram atau dibasuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan menggunakan air sabun. Setelah itu, disiram atau dibasuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Lalu disiram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing sebanyak 3 kali. Setelah itu, jenazah dimiringkan ke kiri, dibasuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Setelah itu, jenazah dimiringkan ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Lalu dibilas dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Setelah itu, disiram dengan menggunakan air kapur barus. Setelah itu, jenazah kemudian diwudukkan seperti orang yang berwuduk sebelum sholat. Setelah itu, pastikan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah atas kapan, tidak perlu dimandikan lagi. Cukup hanya dengan membuangkan najis tersebut. Setelah itu, bagi jenazah yang wanita, cukup sanggul rambutnya dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah itu, disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan menggunakan handuk dan dikepang. Setelah itu, dikeringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Setelah itu, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya itu menggunakan air kapur barus. Cara menyolatkan jenazah. Pertama, membaca niat. Usolli hazihil mayyitati arba'a takbiratul fardu kifayah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir sebanyak 4 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, takbir yang kedua. Allahu Akbar. Selanjutnya, membaca shalawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, takbir ketiga. Allahu Akbar. Selanjutnya, mendoakan jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Selanjutnya, takbir yang keempat. Allahu Akbar. Selanjutnya, membaca doa. Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya yaitu cara mengkafani jenazah. Nah, batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan juga kain. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya yaitu lembar 1 untuk menutupi seluruh badan,
lembar 2 untuk sebagai kerudung kepala, lembar 3 sebagai baju kurung, lembar 4 menutupi pinggang hingga kaki, dan lembar kelima sebagai menutup pinggul dan juga paha. Tata cara untuk mengkafani jenazah: yang pertama, disusun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan diletakkan di atas kain kafan dengan sejajar, serta ditaburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Setelah itu ditutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Setelah itu ditutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Setelah itu dipakaikan sarung, juga baju kurungnya. Setelah itu dirapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang. Pakailah kerudung pada jenazahnya. Setelah itu dibungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Dan yang terakhir, ikatlah dengan tali pengikat yang sudah dipisahkan atau yang sudah disiapkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara menguburkan jenazah. Nah, jika semua sudah dipersiapkan dengan baik, maka selanjutnya itu langsung kepada intinya, yaitu cara menguburkan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur setelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu dengan posisi agak miring. Setelah itu diletakkan jenazah dengan memasukkan kepalanya dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan. Setelah itu, posisi jenazah yakni miring ke kanan, menghadap kiblat dengan tubuh yang ditopang dengan batu pipi atau papan kayu. Tujuannya agar jenazah tidak terlentang. Selanjutnya, para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka. Setelah itu, jenazah dimasukkan ke liang kubur dan dianjurkan membaca doa. Bismillahi wa ala millati sunnati rasulillah, Allahumma ftah abwabas sami'i liruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabrihi. Yang artinya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya, ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk roh jenazah, muliakanlah di tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, dan lapangkanlah alam kuburnya. Selanjutnya, jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan bagi jenazah laki-laki tidak dianjurkan. Jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubuhi istri pada malam sebelumnya. Setelah itu, jenazah diletakkan di liang kubur. Di lubang kubur disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditumbuni tanah. Selanjutnya membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali dan doanya adalah Allahumma gfir lahu, yang artinya ya Allah ampunilah dia. Selanjutnya membaca Allahumma sabithu, yang artinya ya Allah berilah keteguhan kepadanya. Mungkin itulah video tentang mengenai cara memandikan, menyolatkan, mengkafani dan juga menguburkan jenazah. Sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.